Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa mengenai beberapa saham. Nah, yang pertama ada Pegas ya. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, di area 1800-an ini ada resisten, dan saya juga expect sedikit koreksi di area tersebut. Tapi target wave 3 saya sebenarnya masih ada di area atas ini. Jadi seharusnya kita masih bisa naik sampai sini di beberapa waktu mendatang. Nah, sekarang saya akan coba lihat di weekly ya. Karena saya juga menemukan sesuatu yang menarik di sini. Nah, bisa kita perhatikan ya trendline ini. Trendline hijau ini. Trendline hijau ini sebenarnya sudah dari sekitar Juli 2016 dan ini sudah terjadi rejection sebanyak 3 kali. Dan ini yang keempat kalinya. Jadi untuk keempat kalinya saya lebih expect harga akan break di atas trendline hijau ini dan melanjutkan kenaikannya di area sini. Nah, ini skenario yang menurut saya sangat mungkin dia melanjutkan kenaikannya sampai sini. Tapi skenario bearishnya juga bisa ya. Karena kita lihat setiap kali dia menyentuh trendline hijau ini, rejection-nya lumayan dalam penurunannya. Di sini juga terjadi penurunan yang lumayan dalam. Kemudian di sini juga terjadi penurunan yang lumayan dalam. Tapi peluang ini untuk terjadi lagi sebenarnya lebih kecil, karena trendline ini sudah di-retest berkali-kali. Dan semakin sering suatu trendline di-retest biasanya kemungkinan untuk dia break semakin besar. Jadi sekarang saya lebih expect adanya kenaikannya setelah koreksi ini. Kalau saya coba ukur dengan Fibonacci, nah kita bisa perhatikan di sini pas di 0,382 retracement-nya penutupan hari ini. Dan menurut saya maksimumnya bisa turun sampai sini. Kalau dia masih melanjutkan penurunannya, maksimumnya bisa sampai sini. Kemudian dia lanjutkan kenaikannya. Nah, itu skenario-nya. Tapi bisa juga besok kita melihat pembalikan arah di area rasio 0,382. Itu juga sebenarnya mungkin terjadi. Nah, ini skenario keduanya. Begini ya view saya buat Pegas. Sekarang saya akan lanjutkan ke ISAT ya. Oke, saya akan mulai dari weekly dulu. Oke, kita bisa perhatikan di sini ada head and shoulder pattern yang sudah lumayan lama ya di sini. Kemudian kita bisa perhatikan di trendline hijau ini di retest berkali-kali. Ini sudah pertama, dua, ketiga, keempat, dan ini kelima kali dan dia break. Setelah break dari kelima, kita bisa perhatikan di sini ada satu resisten. Nah, dan sekarang kita sedang berada di resisten kalau dilihat dari time frame weekly. Kalau saya coba zoom ke daily, nah kalau ke daily kita sekarang sedang berada di area support ini. Nah, selama dia masih bisa hold di atas support ini, saya masih bisa katakan ini masih bullish ya, masih bisa naik. Mungkin ke target yang ada di sini, 6 ribuan, dan target pertamanya ada di sini dulu. Ya, ini sudah dicapai sebenarnya, 5.900-an. Target keduanya nanti ada di sini, 6 ribuan. Jadi selama dia masih bisa bertahan di area support ini, saya masih lumayan bullish. Tapi ketika dia berhasil tutup di bawah garis support ini, saya akan cenderung lebih melihat adanya koreksi yang lebih dalam lagi. Kalau diukur koreksinya mungkin bisa ke 0,382 di area sini. Nah, ini juga bisa sekalian menutup gap yang ada di sini. Nah, saya rasa seperti itu ya buat ISAT. Sekarang saya akan lanjutkan ke ADI. Nah, untuk ADI kalau kita perhatikan di area sini ada resisten lagi. Dan ini sudah lumayan dekat ya. Sangat tidak disarankan buat masuk. Karena resikonya lumayan besar kalau mau masuk dari sini. Kemudian support pentingnya ada di sini ya. Jadi sekarang saya akan coba ukur dengan Fibonacci untuk melihat koreksinya bisa sampai mana. Nah, kita bisa perhatikan ini ada rasio-rasio yang penting. Ada 0,618 dan 0,382.
Nah, penurunannya bisa sampai area-area di sana, kemungkinan besar. Jadi area itu bisa kita perhatikan ya. Seharusnya dia masih bisa naik sampai 1800-an, tapi dia harus ada koreksi dulu. Saya akan coba lihat dari weekly. Di weekly di sini juga ada sedikit resisten, tapi sekarang sudah jadi support ya, karena sudah di break ya. Saya rasa dalam beberapa minggu ke depan harusnya 1800-an ini bisa dicapai. Karena ini bisa kita katakan ini lagi retest, selama dia masih bisa hold di area sini, harusnya masih bisa naik sampai 1800-an. Dan kalau 1800-an ini berhasil dicapai, next targetnya ada di sini. Nah, itu area-area yang lumayan penting ya untuk Adi. Yap, saya rasa begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.